Bismillah, Sampit, Kota Waringin Timur, 8 Oktober 2025. Ini adalah hari keempat perjalananku Singkawang ke Jakarta. Hari ini melanjutkan etape berikutnya menuju ke Palangkaraya, kemudian ke Banjarmasin. Ini sarapan dulu di hotel aku di Sampit, Hotel La Degris Sampit. Oke, ini hotel aku di Sampit. Ya, sebenarnya bagus sih. Dia ada AC, ada ini online TV, Netflix, YouTube. Untuk yang lain kamar mandi, ada shower, air hangat. Cuma dia nggak ada ininya, sabunnya nggak ada. Dia kasih ini 2 selimut sama handuk. Ini ada kacanya. Ya. Oke, ini harga per malamnya aku booking di Traveloka 190.000 udah termasuk pajak. Jadi hanya tinggal deposit aja. Nah, kalau mau breakfast tambah 25.000 dapatnya soto, nasi goreng gitu-gitulah. Oke. Hari ini mau lanjut ke Palangkaraya sekitar 4 sampai 5 jam. Terus istirahat sebentar, lanjut lagi Banjarmasin kurang lebih 4 sampai 5 jam juga. Tapi pagi ini mau lihat CV Arli Sampit sebentar. Terus ini luarnya. Terus ke cari sarung tangan yang kemarin terlalu rapet. Cari sarung tangan yang biasa aja untuk supaya fleksibel. Sama itu aja kali ya. Oke, mau lanjut perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Pagi sekitar jam 9 aku check out dari penginapan. Ya, sambil muter-muter kota dulu. Terakhir kali aku ke Sampit itu tahun 2016 kalau nggak salah. Itu pun naik bis, jadi hanya lewat saja. Terus ini juga mau ke CV Arli Sampit. For your information, kalau CV Arli itu salah satu mall, bukan mall ya, kayak pusat belanja yang besar banget gitu. Itu aslinya ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Beliau ini buka cabang yang ketiga kalau nggak salah ya, setelah Sintang, kemudian Sampit. Dan ini masih dalam tahap pembangunan gitu ya. CV Arli itu seperti pusat belanja, seperti mall gitu ya. Dan ini dimiliki seorang muslim. Nah, di sana itu diterapkan syariat-syariat Islam gitu kan, nerapin sunnah-sunnah, terus adanya kajian-kajian setiap pekan gitu. Jadi suasananya Islami gitu. Nah, dulu pernah kerja di sana juga kurang lebih 4 tahun, kemudian ya akhirnya resign. Untuk rekan-rekan di sana dan juga untuk ownernya, jazakumullah khair, semoga Allah balas kebaikan kalian semua dan semoga selalu dalam lindungan Allah ya untuk kita semua terutama. Oke, ini di lampu merah mana ini perempatan jalan belok kiri. Aku memang buta betul sama Sampit nih, nggak tahu nama-nama daerah, nggak tahu nama-nama jalan. Jadi ya memang 100% mengandalkan navigasi. Oke, sedikit tips berkendara yang selamat ya, untuk kalian ya. Ini contoh kalian berada di persimpangan seperti ini ya. Ketika kalian hendak masuk ke jalan utama ya, kalian harus tahu dulu nih mana jalan utama, mana yang jalan cabang nih. Ketika kalian hendak masuk ke jalan utama, pastikan bahwa kendaraan yang berada di jalan utama itu kalian dahulukan ya. Jangan main potong, jangan main gua duluan ya, nggak seperti itu. Karena apa, di jalan utama ini biasanya dan sesuai undang-undang juga mereka itu dapat prioritas dan juga dahulukan mereka kendaraan yang lurus. Jadi kalau mereka belok kan otomatis mereka memperlahankan kecepatan. Nah, dari saat itu kalian lihat nih posisinya, siapa yang berada di jalan prioritas itulah yang didahulukan, di jalan utama itulah yang didahulukan, begitu. Jadi kalau nggak tahu undang-undang ini nanti saling aku duluan, terus yang sana juga aku duluan. Nah, nanti yang di jalan prioritas aku ngalah aja,
nanti yang di jalan cabang juga aku ngalah aja. Jadi dua-duanya nggak ketemu nanti dua-dua kendaraannya berhenti malah bikin arus tersendat, ya kan, nggak bagus. Ini di jalan utamanya, jalan protokol. Nah, kalian kalau lihat tuh di kiri kanan itu pohon sawit malah jadi kayak taman kota ya, tanaman hias gitu ya. Di dalam kotanya pun ada sawit gitu. Jadi kalau di kota lain kan rimbun, pohon beringin ke pohon-pohon hijaunya apa gitulah. Ya ini sawit. Nah, ini di depan adalah Tugu Perdamaian Sampit Bundaran ya. Nah, kalau ke kiri nih keluar bundaran yang pertama ini menuju ke Kuala Pembuang, ibu kota Kabupaten Seruyan tuh yang paling jauh tuh, ibu kotanya paling selatan, sementara aku masuk dari paling utara. Kemudian di exit yang kedua ini menuju ke Pangkalan Bun, ya rute yang aku tadi malam. Lalu kemudian nih di bundaran di pintu keluar yang ketiga ini menuju ke Lingkar Utara Sampit, jadi dia nggak masuk ke Sampit kota. Nah, di sini tempatnya CVRD ada di sini. Dan ini tuh jalurnya, untuk jalur utamanya kendaraan-kendaraan logistik, sawit dan segala macam lewat sini. Jadi dialihkan ke sini supaya nggak masuk kota, nggak bikin macet, dan ya kalau lewat Lingkar Utara ini kan lebih bagus lagi sih. Jadi mana kendaraan besar kecil dipisah. Tuh sip banget. Singkawang ya harus bikin seperti ini, harus ada jalur lingkar ya, supaya itu tadi kendaraan-kendaraan besar kah ataupun kendaraan kecil kayak yang nggak ada hajat di Singkawang tuh ya udah lewat situ aja, lewat jalur lingkar gitu ya, supaya nggak masuk dalam kota, nggak bikin penumpukan lalu lintas di dalam kota. Nah, itu di sebelah kanan itu mulai terlihat bangunan fisiknya CVRLI, memang masih dalam tahap konstruksi. Nah, di sini nih kemarin aku sayangnya nggak masuk. Aku baru dapat informasi belakangan kalau di dalam sana masih banyak teman-temanku dulu yang kerja di CVRLI di Singkawang. Tahu gitu kan kemarin mampir gitu. Lanjut nih, 986 km dari rumah. Oke, lanjut. Oke, jam 3 sore kurang lebih. Setelah 5 jam 30 menit berkendara, aku sampai di Kota Palangkaraya. Nah, aku nggak banyak rekaman video tadi, jadi berangkat dari Sampit kota itu sekitar jam 10.30-an. Kemudian isi bensin, sholat zuhur di sekitar mana ya, Pundu. Nah, saya juga kurang tahu apa nama tempatnya, mohon koreksi. Masih di antara Sampit dengan Kasongan. Nah, terus lanjut lagi, nah ini sampai di Palangkaraya sekitaran jam 3. Ini Palangkaraya ini kota cantik katanya begitu. Katanya kota cantik ya, memang cantik sih. Ini lihat aja kondisi jalannya, ini lebar banget. Nah, for your information bahwa ini adalah jalan Rusia. Jadi ceritanya dulu itu zaman Soekarno rahimahullah, itu jalan ini adalah buatannya Rusia. Sekitar 30 km ke arah Tangkiling. Yaitu dulu kan mau jadikan ibu kota negara kan nih Palangkaraya. Jadi ya udah dipersiapin lah jalannya, lahannya gitu. Dan kontraktor jalannya ini dari Rusia, makanya masih disebut nama Jalan Rusia. Jalan Cilikriwut nih ya, yang menuju ke arah Tangkiling. Ya, bawah kolong guys. Ini bawah kolong jembatan Kahayan. Nah, ini kayaknya wisata air gitu deh. Aduh, lambat banget. Mending aku yang ngengkol sepeda, ini laju lagi. Aku ngengkol sepeda. Kolong Kahayan, bawah jembatan Kahayan.
gorengannya 1.500 satu. Tempat kalian berapa? Ini di Palangkaraya, di Sungai Kahayan, pas bawahnya jembatan Kahayan. Oke, sekitar jam 5.30 sore ya, habis makan gorengan di bawah jembatan Sungai Kahayan sambil riding di tengah kota dulu, muter-muter. Nah, di sebelah kiri itu sebenarnya taman kota, cuma aku nggak mampir karena udah sore mau maghrib. Mau cari mana masjid yang cukup rame di Palangkaraya. Nah, di depan ini bundaran besar. Dulu tuh nggak ada bangunan di tengahnya itu. Ini dibikin bangunan tuh kayaknya bisa naik ke atas deh, kayak tower gitu. Lumayan, bisa ngeliat kota Palangkaraya 360 derajat gitu. Ini belok ke arah selatan, ya ke arah keluar kota sih sebenarnya. Cari masjid. Oke, ini sampai di Masjid Darul Arqam Muhammadiyah Palangkaraya. Ini karena ngelihat dari Google Map parkirannya luas, masjidnya juga besar, jadi putuskan ke sini aja. Ini pas sebelum maghrib, kayaknya udah azan deh. Jadi ya pas banget lah, langsung sholat maghrib dan isya di sini. Kemudian lanjut ke Banjarmasin sekitar 4 atau 5 jam. Keren kali, Wak. Masuk masjid pakai eskalator. Wajib. Ini Muhammadiyah Palangkaraya. Ada doa masuk keluar masjid. Adem, Masya Allah, adem. Nah, di dalamnya ya guys, maghriban dulu langsung sholat isya. Oke, udah selesai urusan di masjid. Sekitar jam 6 lanjut menuju ke Banjarmasin. Nah, nanti kalau menuju ke Banjarmasin itu ngelewatin Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, terus masuk Kalimantan Selatan, itu pindah ini ya tukar zona waktu, jadi nambah 1 jam, lalu masuk ke Banjarmasin, mampir ke Alfamart apa ini ya, mau beli ya biasa makanan ringan sama air minum. Nah, aku tuh kan pakai ini ya, tas yang ada kantong airnya itu, ransel tuh. Jadi biasa itu aku isi pakai air putih dingin. Kalau nggak ada, kalau lagi pengen yang manis-manis, aku beli teh botol sosro, aku tuangin di belakang. Jadi waktu minumnya pakai sedotan tuh, enak aja gitu, manis. Ini jangan lupa ya, kalau masuk minimarket handphonenya diambil, nanti ketinggalan pula diambil orang. Ini di depan perempatan, kalau lurus itu ke Taman Nasional Sebungau, kanan itu kembali ke arah Pangkalan Bun, Sampit. Kalau kiri kita ke Banjarmasin. Nah, ini udah mulai nih petualangan seru
campur lagi dengan truk-truk, ya kan. Mulai balap lagi di sini. Oke, ini masuk di Kabupaten Pulang Pisau, melewati jembatan di atas rawa terpanjang di Indonesia. Panjangnya 10 km kurang lebih. Jadi jalan nih seperti jalan layang sebenarnya. Di bawahnya itu rawa-rawa. Jadi kalau banjir, airnya naik tinggi, tenggelam itu di bawah. Aduh, ngantuk pula aku. Nah, jadi ini ya 10 kilo kayak gini. Tapi bagusnya bisa ngebut. Jalannya pun terakhir kemarin aku nonton di channelnya itu 1 Million Journey-nya Ridwan Hanif, itu jalannya banyak bolong. Banyak sambungan-sambungan nggak rata. Sekarang di Oktober dirata jalannya. Bagus sekali tuh, influencer pakai pengaruh juga ya. Soalnya di videonya itu kan dia komplain nih jalannya nggak rata, tiba-tiba ada lubang di sambungannya kayak gitu. Dan sekarang aku lewatin rata, ini sambungan-sambungannya mulus. Mungkin karena efek naik motor kali ya. Karena nggak begitu, getarannya nggak begitu terasa. Tapi it's okay lah, yang penting ada perubahan. Nah, di sini nih kalian lihat lampu warna kuning, aku itu pakai merek Moto Wolf ya. Kalau kalian beli harganya waktu itu 900 ribuan, mungkin sekarang udah lebih murah lah. Moto Wolf MDL 5006. Cari aja, ini lampu dekatnya memang warna kuning, kalau lampu jauhnya warna putih. Nah, warna kuning ini kan membantu ya kalau misalnya hujan atau berkabut. Jadi nggak perlu lagi lampu tambahan macam-macam. Cukup pakai ini sama lampu utama yang standar aja udah oke lah. Ketularan Nugroho Febianto sini. Pam Sugar Atlet, Pam Sugar Latte di Indomaret Point. Masih 2 jam perjalanan. Yang dari Kalbar sampai di Pulang Pisau. Sadang perjalanan lewat Tumang Manjul. Tapi 3 hari baru sampai Pulang Pisau dari Singkawang. Oh iyalah, rider. Masuk di daerah Kabupaten Pulang Pisau. Nah, ini istirahat di Indomaret. Ketemu sama komunitas Daihatsu Sigra. Sip. Nah, jadi ini dapat kiriman dari beliau. Nah, ternyata POV orang lihat aku tuh kayak gini ya. Gitu ya ternyata. Jadi ini udah di Kuala Kapuas. Nah, ini di depan bundaran besar. Nah, ini kalau belok kiri keluar bundaran pertama ke daerah Palingkau. Nah, kalau keluar yang kedua ini menuju ke Banjarmasin. Nah, kalau yang satu lagi itu ke Kuala Kapuas Pasar. Jadi karena Banjarmasin, nah lewatnya sini. Ini sekitar mungkin 1 jaman lagi lah sampai Banjarmasin.
Alhamdulillah, jembatan Sungai Barito. Nah, di depan ini jembatan Sungai Barito. Artinya bentar lagi, paling 15-20 menit lagi sampai di Banjarmasin. Nah, ini jembatan yang mengalir di atas Sungai Barito. Jembatan kok mengalir? Jembatan yang membentang di atas Sungai Barito. Ya, salah satu sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Panjangnya itu ya 900-an kilometer gitu. Nah, ini aku kedua kalinya lewat sini. Dulu masih pakai Honda CS1 itu. Dulu motoran dari Banjarmasin ke Singkawang 4 hari. Ya, karena dulu masih suka nginep-nginep gitu. Mampir berhenti nginap, mampir nginap. Kalau tancap gas terus mah 2 hari aja nyampai. Ini sayang malam gelap nih. Lampu-lampu pun gak ada. Oh, di depannya ada jembatan bagus ini. Jembatan Saya Alalak Banjarmasin. Ini aku menuju ke Taman Siring. Itu tempatnya 0 km Banjarmasin. Sebelum naik kapal itu subuh sebenarnya, cuma ya langsung ke pelabuhan aja lah, tidur di sana ya kan. Mana bisa tidur juga di pelabuhan. Nonton bola itu jam 1 Indonesia lawan Arab Saudi. Belum tidur ini dari pagi. Alhamdulillah sampai di Taman Siring, 0 kilometernya Banjarmasin. Ini artinya ada di tengah-tengah kota. Foto dulu sebentar. Nih di depan ada apa ini? Mamang jualan sosis. Itulah pokoknya. Setelah foto-foto di Taman Siring 0 km, ini langsung menuju ke arah pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Di sini ini kali kedua sih ke sini. Dulu udah lupa. Nah, ini terminal untuk kendaraan. Nah, jadi masuk lewat sini udah ada beberapa antrian truk di depan sama mobil. Nah, di belakangku ada satu motor. Nah, ini sekitaran jam 1 malam, jam 12 ke jam 1. Ya, masih tergolong sepi sih, tapi nanti pas mau dekat jamnya itu, wah, rame banget. Nah, di sebelah kiri itu ruang tunggu terminal. Ruang tunggu penumpang kalau yang tanpa kendaraan. Nah, kalau pakai kendaraan mobil sama motor nih berhenti di sini. Nah, yang di depan itu kan pintu gerbangnya tuh nanti dibuka. Jadi sementara tunggu sini ya sambil nunggu subuh. Nah, sambil nonton ini Indonesia versus Arab Saudi, piala perebutan itu ke Piala Dunia. Penumpangnya banyak. Nonton Indonesia lawan Arab Saudi. Setelah 4 jam menunggu, akhirnya pintu gerbang pelabuhan dibuka. Tepat jam 5 subuh disuruh naik ke dalam kapal. Nah, ini tadinya galau nih, mau pergi sholat subuh dulu baru masuk atau kebalikannya. Ternyata dipanggil dulu.
Ya udah masuk dulu di kapal, sholat subuhnya di kapal deh gitu. Nah ini kawasan dermaganya Pelabuhan Trisakti. Nah kapalnya itu di depan KM Dharma Rucitra 1 Banjarmasin Surabaya, rutenya rutin setiap hari. Nah ini kapal dioperasikan oleh PT Dharma Lautan Utama. Nah kalau naik PT ini DLU nih memang udah dari dulu enak naik kapal ini, naik PT ini. Selain dia kapalnya bagus, bersih, mewah gitu kan, layanannya juga mantap. Yang paling enak itu cara bookingnya. Kalau kapal-kapal lain kalau mau booking kan susah, kayak harus pergi ke loket dulu, harus nyiapin ini itu. Kalau di sini di DLU tinggal login aplikasi aja, tinggal download aplikasi, isi data, beres, bayar. Nah nanti dapat barcode, ya udah tinggal di scan aja barcode-nya di pelabuhan. Nah ini masuk deck 1, ternyata naik ke atas. Nah sini tempatnya motor nih, paling awal motor masuk, artinya paling terakhir juga keluarnya nanti. Gak apa-apalah, yang penting masuk awal, dapat kabin tempat kursinya tuh, dapat tempat tidurnya juga. Oh nggak kayak dulu sih, kalau dulu itu rebutan tempat tidur, sekarang pakai nomor-nomor, nggak apa-apalah. Iya kan aja lah, lebih teratur lah kan, lebih adil. Oke lah, parkir sini, ada karung-karung lagi di depan. Oke, cukup videonya sampai di sini. Hari keempat motoran sendiri Singkawang Jakarta. Ada kurang lebihnya ataupun ada kesalahan pengucapan nama daerah ya, mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu, hidup berkah ya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi input. Ada sini nih. Eskavator. Eskalator, eskavator.